Kali ini saya akan bercerita kisah tentang seorang anak yatim piatu yang hidup sebatang kara dan bersahabat dengan ular raksasa di hutan. Namun saat anak yatim ini tumbuh dewasa, hal tak terduga ini terjadi. Mari kita simak kisah selengkapnya. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe channel ini. Di tengah hutan belantara Kalimantan, di sebuah desa kecil yang dikelilingi pepohonan tinggi dan aliran sungai jernih, tinggal seorang anak laki-laki bernama Arya. Arya hidup sebatang kara. Orang tuanya meninggal dunia ketika ia masih kecil akibat wabah yang melanda desa mereka. Sejak itu, Arya tinggal di sebuah pondok kecil yang diwariskan oleh ayahnya, di tepi hutan yang dianggap keramat oleh penduduk desa. Meskipun hidupnya penuh kesunyian, Arya tidak pernah merasa benar-benar sendiri. Suatu hari, ketika ia berusia 8 tahun, ia menemukan seekor ular raksasa berwarna keemasan yang terluka parah di tengah hutan. Meski rasa takut menguasai hatinya, Arya tidak lari. Ia ingat ajaran ibunya, semua makhluk di dunia ini adalah bagian dari kita. Dengan hati-hati, Arya merawat luka ular itu menggunakan ramuan herbal yang ia pelajari dari mendiang ibunya. Hari demi hari, ular itu mulai pulih. Arya menamainya Ranu, yang berarti penjaga. Ranu bukan ular biasa. Tubuhnya sebesar batang pohon, dengan sisik yang berkilauan seperti emas di bawah sinar matahari. Namun, mata Ranu lembut, seperti mengerti bahwa Arya bukan ancaman, melainkan penyelamatnya. Sejak hari itu, Ranu menjadi teman setia Arya. Mereka hidup berdampingan di tepi hutan. Saat Arya menanam dan mencari makanan, Ranu menjaganya dari bahaya, termasuk binatang buas yang sering mengintai. Keduanya menjadi legenda di desa. Banyak penduduk takut pada Ranu, tetapi mereka menghormati Arya, menganggapnya sebagai penjaga hutan yang diberkati oleh roh leluhur. Namun, kehidupan Arya tidak selalu damai. Suatu hari, sekelompok penebang kayu datang ke hutan, membawa mesin-mesin besar yang mengancam kelestarian tempat itu. Mereka menebang pohon tanpa ampun, membuat sungai menjadi keruh, dan mengusir satwa liar. Arya mencoba berbicara dengan mereka, tetapi suaranya tenggelam di antara deru mesin. Ranu, yang menyadari ancaman itu, menunjukkan wujudnya yang menakutkan. Dengan tubuhnya yang besar, ia melilitkan diri pada salah satu alat berat dan menghancurkannya. Para penebang lari ketakutan, tetapi Arya tahu itu hanya sementara. Mereka akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Arya kemudian memutuskan untuk mencari bantuan. Dengan Ranu sebagai pelindung, ia menjelajah ke desa-desa lain, mengumpulkan dukungan dari masyarakat adat untuk melindungi hutan. Ia belajar berbicara di depan orang banyak, mengisahkan pentingnya hutan sebagai sumber kehidupan. Ranu selalu berada di sisinya, membuat orang-orang kagum sekaligus hormat. Berbulan-bulan kemudian, perjuangan Arya membuahkan hasil. Dengan bantuan para tetua adat dan organisasi pelindung lingkungan, hutan tempat Arya tinggal ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Penebangan liar dihentikan, dan desa Arya menjadi simbol perlawanan terhadap keserakahan manusia. Arya dan Ranu tetap tinggal di pondok kecil mereka. Kini, hutan bukan hanya rumah mereka, tetapi juga lambang perjuangan mereka. Meski Arya tak memiliki keluarga, ia memiliki Ranu, sahabat setianya, dan hutan yang terus ia jaga seperti menjaga nyawa sendiri. Beberapa tahun berlalu, dan Arya telah tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan bijaksana. Kehidupannya kini lebih damai, tetapi ia tidak pernah melupakan tugasnya menjaga hutan. Bersama Ranu, Arya sering menjelajahi hutan untuk memastikan ekosistem tetap terjaga. Mereka menemukan hal-hal baru, seperti tumbuhan obat yang langka, jejak binatang yang hampir punah, dan sumber mata air tersembunyi. Namun, suatu malam yang tenang, Arya terbangun karena suara gemuruh dari kejauhan. Ia keluar dari podoknya dan melihat cahaya aneh yang berkedip-kedip di dalam hutan. Ranu, yang tidur melingkar di dekatnya, membuka mata dan mengeluarkan desisan pelan. Ada yang tidak beres,
kata Arya sambil mengambil tombaknya. Mereka menuju sumber cahaya. Di tengah kegelapan, mereka menemukan sekelompok orang yang tampak berbeda dari para penebang kayu sebelumnya. Mereka membawa alat-alat modern dan tampak menggali sesuatu di dalam tanah. Di sekitar mereka, terdapat simbol-simbol aneh yang diukir pada batu besar. Arya bersembunyi di balik semak, mengamati dengan hati-hati. Dari pembicaraan mereka, Arya mengetahui bahwa mereka adalah pencari harta karun. Mereka mencari sebuah artefak kuno yang dipercaya terkubur di hutan itu, sesuatu yang disebut permata naga bumi. Konon, permata itu memiliki kekuatan luar biasa yang dapat mengendalikan alam, tetapi juga mampu menghancurkannya jika jatuh ke tangan yang salah. Arya merasa harus menghentikan mereka. Ia tahu, jika artefak itu benar-benar ada, kekuatannya tidak boleh disalahgunakan. Namun, orang-orang itu terlalu banyak, dan alat mereka terlalu canggih. Arya memutuskan untuk kembali ke pondok untuk merencanakan langkah selanjutnya. Di perjalanan pulang, Ranu tiba-tiba berhenti dan mendesis keras. Dari balik semak, seekor harimau besar muncul, terlihat gelisah. Namun, harimau itu tidak menyerang. Sebaliknya, ia menatap Arya dengan tatapan penuh makna, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Arya terkejut ketika harimau itu berjalan menjauh, lalu berhenti, menoleh seolah memintanya mengikuti. Sepertinya ia ingin menunjukkan sesuatu, kata Arya kepada Ranu. Mereka mengikuti harimau itu hingga tiba di sebuah gua besar yang tersembunyi di balik pepohonan lebat. Di dalam gua, Arya menemukan ukiran-ukiran kuno di dinding yang menceritakan kisah hutan dan permata naga bumi. Ukiran itu menggambarkan bahwa permata tersebut dijaga oleh roh penjaga hutan, yang berwujud seekor ular raksasa. Arya memandang Ranu dengan takjub. "Apakah ini tentang kamu?" bisiknya. Ranu mengeluarkan suara rendah, seolah mengiyakan. Di dalam gua, Arya juga menemukan petunjuk tentang bagaimana melindungi permata itu. Ia harus mengaktifkan segel kuno yang tersembunyi di bawah akar pohon tertua di hutan. Dengan bantuan Ranu, Arya bergegas menuju pohon itu. Namun, ketika mereka tiba, para pencari harta karun sudah lebih dulu berada di sana, menggali di sekitar pohon tua tersebut. Arya tahu ini saatnya bertindak. Dengan keberanian yang ia miliki, Arya keluar dari persembunyiannya. "Kalian harus pergi. Hutan ini tidak untuk dirusak," teriaknya. Para pencari harta karun tertawa mengejek, tetapi tawa mereka terhenti ketika Ranu muncul dari balik pepohonan. Dengan tubuh besarnya, Ranu melingkar di sekitar pohon tua, melindunginya dari para penggali. Melihat hal itu, para pencari harta karun panik, tetapi pemimpin mereka mengeluarkan sebuah alat yang memancarkan cahaya menyilaukan. Cahaya itu membuat Ranu terhuyung, tampak kesakitan. Arya tidak tinggal diam. Ia menggunakan ramuan tradisional dari tasnya untuk melemparkan debu ke arah alat itu, mematikannya seketika. Dalam kekacauan itu, Arya bergegas menuju akar pohon tua dan membaca doa yang ia temukan di ukiran gua. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar. Akar pohon bergerak dan melilit para pencari harta karun, memaksa mereka melarikan diri. Setelah semuanya tenang, pohon tua itu memancarkan cahaya lembut. Arya merasa kehangatan menyelimutinya, seolah hutan berterima kasih atas perjuangannya. Ranu, meskipun lelah, tampak tenang. Arya menyadari bahwa ia dan Ranu adalah bagian dari kisah hutan ini, penjaga yang terhubung dengan roh alam. Mereka tahu tugas mereka belum selesai, tetapi malam itu, mereka telah memenangkan satu pertempuran besar. Dan hutan Kalimantan, sekali lagi, selamat dari ancaman manusia. Arya dan Ranu terus menjaga harmoni di antara manusia, hewan, dan alam, menjadi legenda yang tak terlupakan. Setelah pertempuran malam itu, hutan kembali sunyi. Pohon tua yang melindungi segel permata naga bumi memancarkan aura kedamaian, seolah menyatakan bahwa ancaman telah berakhir. Arya dan Ranu duduk di bawah rindangnya pohon itu, menikmati keheningan yang jarang mereka rasakan setelah beberapa hari penuh ketegangan. Keesokan harinya,
kabar tentang keberanian Arya dan ular raksasanya menyebar luas. Orang-orang dari desa-desa sekitarnya datang untuk melihat dan mendengar langsung kisahnya. Mereka tidak lagi memandang Ranu sebagai makhluk yang menakutkan, melainkan sebagai penjaga hutan yang bijaksana. Arya, yang selama ini hidup menyendiri, kini merasakan hangatnya dukungan dari banyak orang. Para tetua adat yang mendengar cerita ini memutuskan untuk membuat sebuah upacara adat besar di hutan sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada roh penjaga hutan. Dalam upacara tersebut, Arya diangkat menjadi penjaga hutan secara resmi, gelar yang hanya diberikan kepada orang-orang yang dianggap memiliki hubungan spiritual dengan alam. "Ini bukan hanya tentang aku," kata Arya di depan orang-orang. "Ini tentang kita semua. Hutan ini adalah rumah kita, dan tugas kita adalah menjaganya, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan." Ranu, yang berada di dekatnya, mengangkat kepalanya tinggi, seolah mengerti makna dari setiap kata Arya. Sejak saat itu, desa Arya berubah. Penduduk desa bekerja sama untuk menjaga hutan. Mereka berhenti berburu secara berlebihan dan mulai menanam kembali pohon-pohon yang telah tumbang. Desa-desa di sekitar hutan bahkan menciptakan kawasan konservasi yang lebih luas, tempat di mana manusia dan alam hidup berdampingan. Arya sendiri tidak pernah meninggalkan hutan. Bersama Ranu, ia terus menjelajah, mengawasi, dan membantu ekosistem hutan tetap seimbang. Ia juga menjadi guru bagi anak-anak desa, mengajarkan mereka cara hidup selaras dengan alam. Anak-anak itu sering mengunjungi Arya di podoknya, mendengarkan kisah-kisahnya tentang roh hutan dan petualangannya dengan Ranu. Tahun demi tahun berlalu, dan Arya tumbuh menjadi pria dewasa yang dihormati. Hutan Kalimantan, yang dulu penuh ancaman, kini menjadi simbol perdamaian dan keberlanjutan. Suara deru mesin penebang kayu telah digantikan oleh nyanyian burung, gemerisik dedaunan, dan gemuruh air sungai yang jernih. Pada suatu sore yang indah, Arya duduk di tepi sungai sambil mengamati langit yang berwarna jingga. Ranu melingkar di sampingnya, tenang dan damai. Arya tersenyum, merasa bahwa hidupnya telah menemukan arti yang sebenarnya. "Aku tidak sendiri lagi," bisiknya, sambil menatap Ranu. "Aku punya kamu, hutan ini, dan semua yang kita jaga bersama." Dan di bawah naungan pohon-pohon tinggi, di tengah hutan yang penuh kehidupan, Arya dan Ranu hidup dalam kedamaian. Mereka menjadi legenda, bukan karena keberanian atau kekuatan, tetapi karena kasih dan kesetiaan mereka terhadap alam, sesuatu yang diwariskan kepada generasi mendatang.